Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita berjumpa kembali di video ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang membawa dan menerangi hati nurani kita menjadi cahaya bagi segala perbuatan mulia. Dan insya Allah kita semua termasuk umat Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman. Saya pribadi, semoga saudaraku yang sekarang melihat video ini beserta keluarganya selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, dan diampuni dosa-dosanya. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara seiman yang insya Allah dirahmati Allah, kitab suci Al-Quran menyimpan berbagai makna dan pelajaran untuk kehidupan manusia. Setiap surah yang ada dalam Al-Quran disertai kandungan makna dan arti tersendiri. Terdapat banyak ilmu yang termaktub di dalamnya. Salah satu surah yang mustajab dan sering dibaca serta diamalkan adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah disebut juga Fatihatul Kitab dan juga dikenal sebagai Ummul Kitab. Sebagai seorang muslim, tentu sudah tidak asing dengan surat Al-Fatihah. Surah ini menjadi pembuka ketika akan mengerjakan sholat, serta pembuka sebelum membaca Al-Quran. Itulah sebabnya dinamakan Ummul Kitab atau induk kitab. Seorang ulama besar ikut menyoroti kandungan surat Al-Fatihah, menerangkan mengenai dramatisnya surat Al-Fatihah ini ketika turun. Jadi iblis begitu kesakitan. Ketika surat ini turun, iblis begitu kesakitan, seperti orang yang sakit gigi, tersiksa sekali. Artinya, jika Anda membaca Al-Fatihah dijiwai, maka dapat melemahkan setan, melemahkan iblis. Ketika surah ini turun, setan hingga terkapar, bahkan sampai pingsan. Lebih lanjut beliau mengungkapkan, jika setiap orang yang mengamalkan surat Al-Fatihah dan melafazkan surat itu, pasti selamat dari neraka. Sebenarnya seluruh surat yang terdapat di dalam Al-Quran pasti tidak disukai oleh setan. Setan membenci surah yang ada di dalam Al-Quran karena memiliki sifat yang selalu berusaha untuk melihat para manusia tersesat. Kisah pertama seperti yang diriwayatkan dari Qais bin Halujat. Ia mengisahkan suatu saat setan pernah berkata kepadaku, "Semula aku hendak mengganggumu keberanianku layaknya singa, tetapi hari ini nyaliku hanya sebesar burung emprit." Lalu Qais menanyakan mengapa yang demikian bisa terjadi. Setan menjawab, "Engkau menekankanku dengan Al-Quran yang engkau baca." Kemudian kisah yang kedua diceritakan oleh Khalid Al-Walibi. Suatu ketika dia diutus menghadap Umar bin Khattab. Khalid pun pergi bersama keluarganya. Di tengah perjalanan dia singgah di sebuah rumah kosong, namun keluarganya berada di belakangnya. Tiba-tiba ia mendengar suara teriakan anak-anaknya, namun dia tak bisa melihat mereka. Secara spontan dia langsung membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara yang keras. Tiba-tiba dia mendengar suara keras terjatuh dan lalu menghampiri sumber suara. Ternyata anak-anaknya ada di sana. Khalid pun menanyakan apa yang terjadi. "Baru saja setan mempermainkan kami, lalu mereka langsung melempar kami begitu saja setelah mendengar suara Al-Quran yang ayahanda baca," jawab anak-anaknya. Padahal misi terbesar iblis adalah menggiring manusia masuk neraka. Tujuan utama iblis adalah menggoda manusia berbuat buruk dan terjerumus di dalamnya. Surah yang juga ditakuti oleh bangsa iblis yaitu surah Al-Fatihah, karena selama manusia dapat membaca Ummul Kitab, maka mereka akan selamat dari api neraka.
Sejatinya surah ini memiliki barokah yang luar biasa. Membaca surat Al-Fatihah ketika hendak tidur dan diikuti dengan surat Al-Falaq dan An-Nas akan memberikan perlindungan kepada seseorang muslim dari godaan setan yang terkutuk saat tidur. Jadi selama manusia masih mau mengamalkan dan membaca, maka seburuk apapun perilakunya akan terbesit rasa di dalam hati untuk mencari kebaikan, mencari rezeki yang halal dan berbuat kebajikan. Perbaiki dan berkacalah dengan diri sendiri saat seseorang telah lalai dan jarang membaca Al-Fatihah, maka sejatinya kamu telah kalah dengan setan. Semoga kita diberikan jalan yang lurus, jalan yang tetap istiqomah dalam iman dan Islam oleh Allah, sehingga kelak dapat ridho Allah untuk masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'la bishawab. Demikian video yang saya berikan, semoga bermanfaat maupun berguna untuk saudara seiman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.